Komisi 11 DPR RI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan menyempurnakan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan non-bank terutama asuransi untuk mencegah terjadinya kasus PT Asuransi Jiwasraya. Menanggapi rencana pemerintah yang sedang mengkaji pemulangan 600 orang Indonesia yang menjadi anggota ISIS, anggota Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah mengkaji dan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari pemulangan tersebut secara komprehensif. Delegasi Parlemen Indonesia berhasil menyumbangkan 3 resolusi dalam sidang Komite Culture and Legal Affairs and Dialogue of Civilization and Religions di sidang PUIC atau Persatuan Parlemen Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Burkina Faso, Afrika Barat. Pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi edisi 7 Februari 2020 bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Ya. Uki, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sudah memasuki hari Jumat ini di bulan Februari 2020. Pastinya semangat karena besok sudah menjelang weekend. Tapi kalau misalnya mungkin untuk sebagian orang tua ini agak sedikit khawatir terkait dengan bagaimana pendidikan di Indonesia yang semakin mahal. Mungkin juga Ayu sempat membaca terkait dengan tweet-tweet ataupun juga stories dari sejumlah orang tua, khususnya ini bunda-bunda atau mama-mama yang kadang memberikan informasi terkait dengan beberapa list daftar dari ini bahkan masih taman kanak-kanak. Betul sekali, karena kemarin tuh yang sempat viral adalah beberapa list harga taman kanak-kanak yang swasta ini mencapai belasan juta per bahkan bulannya sampai ratusan juta masuknya. Betul ya, sekali, luar biasa. Nah, pemirsa, nanti ini akan kita bahas tapi di segmen akhir mengenai tajuk hari ini yaitu pendidikan semakin mahal, bagaimana kebijakan yang akan mengaturnya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Berita yang pertama datang dari pengawasan lembaga jasa keuangan perlu ditingkatkan. Komisi 11 DPR RI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan menyempurnakan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan non-bank terutama asuransi untuk mencegah terjadinya kasus PT Asuransi Jiwasraya. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Komisi 11 DPR RI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan menyempurnakan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan non-bank terutama asuransi untuk mencegah terjadinya kasus PT Asuransi Jiwasraya. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan, pengawasan terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan perlu diperketat, seperti penggunaan aset dan pendirian lembaga asuransi di Indonesia. Nantinya masyarakat diharapkan bisa memberikan kepercayaan kembali kepada lembaga-lembaga asuransi yang ada, karena umumnya lembaga asuransi di Indonesia masih berjalan baik. Ada solusi dan ada pengawasan. Nah, pengawasannya kan di OJK. Solusinya kan di pemegang saham, dalam arti Kementerian BUMN. Jadi dari pengawasan mungkin sudah ada perbaikan-perbaikan, kemudian sudah ada perubahan-perubahan dari sistem pengawasan di industri keuangan non-bank. Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan, kedepannya OJK berencana menyempurnakan ekosistem di lembaga keuangan secara keseluruhan, diantaranya melakukan peningkatan dalam regulasi investasi, pengelolaan aset, dan transparansi kinerja lembaga jasa keuangan, sehingga tercapai reformasi lembaga keuangan. Nah, inilah yang integritas pasar harus kita betulin. Dan juga governance dari lembaga keuangan itu sendiri harus kita tingkatkan. Risk manajemennya kita tingkatkan, transparansinya kita tingkatkan.
Dan juga kita OJK bukan hanya di lembaga keuangannya saja yang perlu kita betulkan. Ferdian dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan pengawasan terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan perlu diperketat seperti penggunaan aset dan pendirian lembaga asuransi di Indonesia. Nantinya masyarakat diharapkan bisa memberikan kepercayaan kembali pada lembaga-lembaga asuransi yang ada karena umumnya lembaga asuransi di Indonesia masih berjalan dengan baik. Adapun kasus Jiwasraya akan diselesaikan melalui Panja Industri Keuangan Komisi 11 DPR RI dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan kedepannya OJK berencana menyempurnakan ekosistem di lembaga keuangan secara keseluruhan, diantaranya melakukan peningkatan dalam regulasi investasi, pengelolaan aset, dan transparansi kinerja lembaga jasa keuangan sehingga tercapai reformasi lembaga keuangan. Ya, ini yang seperti ataupun juga sedang ramai diperbincangkan terkait dengan bagaimana ini kasus Jiwasraya yang hingga merugikan kurang lebih 15 triliun rupiah. Betul. Seperti itu, yang ini diharapkan bahwa otoritas jasa keuangan ini harus terus mengawasi bagaimana sejumlah ataupun juga lembaga-lembaga keuangan baik punya pemerintah maupun juga swasta ini terus diawasi ya. Kita beralih ke berita kedua, ini terkait dengan bagaimana pemulangan warga negara Indonesia mantan ISIS ini harus ditelaah. Ini juga sempat ramai diperbincangkan di sosial media menanggapi rencana pemerintah yang sedang mengkaji pemulangan 600 orang Indonesia yang pernah menjadi anggota ISIS. Anggota Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah mengkaji dan juga mempertimbangkan dampak positif dan juga negatif dari pemulangan tersebut secara komprehensif. Kita simak informasi selengkapnya. Menanggapi rencana pemerintah yang sedang mengkaji pemulangan 600 orang Indonesia yang menjadi anggota ISIS, anggota Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah mengkaji dan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari pemulangan tersebut secara komprehensif. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Bobi Adityo menyatakan tidak mempermasalahkan wacana pemulangan mantan anggota ISIS kembali ke Indonesia berdasarkan kebijakan yang diambil pemerintah, meski akan berbeda dengan kebijakan negara lain karena geopolitik tiap negara berbeda. Yang ke Indonesia itu ya yang kira-kira memang dia masih cinta Indonesia, ke sana itu dia terperangkap karena keadaan perang tidak bisa pulang, tetapi memang ya intinya hatinya di Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo menambahkan, sebelum menetapkan kebijakan pemulangan mantan anggota ISIS ke Indonesia, pemerintah harus menyelidiki rekam jejak orang-orang tersebut, terutama tingkat pemahamannya mengenai ISIS. Pemerintah jangan sembarangan memulangkan mantan anggota ISIS ke Indonesia tanpa persiapan matang, agar tidak merugikan dan mengorbankan jutaan masyarakat Indonesia di tanah air. Kita harus memastikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menyeleksi, memfilter, menderadikalisasi hal tersebut. Jadi jangan sampai juga nanti kalau yang pulang itu ternyata memang kombatan yang memang tidak ingin tidak suka dengan pemerintah atau kehidupan di Indonesia, itu kan malah kontraproduktif. Jadi saya meminta pemerintah untuk mempunyai mekanisme tahapan penyaringan dan juga upaya deradikalisasi sebelum mereka dipulangkan secara utuh ke Indonesia. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, termasuk yang setuju atau tidak setuju terkait dengan pemulangan 600 warga negara Indonesia ex-ISIS, ini anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan wacana pemulangan mantan anggota ISIS yang kembali ke Indonesia berdasarkan kebijakan yang diambil pemerintah meski akan berbeda dengan kebijakan negara lain karena geopolitik setiap negara ini berbeda-beda. Sementara itu, anggota Komisi 1 ini Bobi Adityo Rizaldi juga menambahkan menetapkan kebijakan pemulangan mantan anggota ISIS ke Indonesia, pemerintah harus menyelidiki rekam jejak orang-orang tersebut, terutama tingkat pemahamannya mengenai ISIS. Pemerintah jangan sembarangan memulangkan mantan anggota ISIS ke Indonesia tanpa persiapan yang matang, agar tidak merugikan dan mengorbankan jutaan masyarakat Indonesia di tanah air. Ayu termasuk yang setuju atau tidak? Kalau saya sebenarnya ini 50-50 ya, karena kalau misalkan memang harus dipulangkan, berarti pemerintah Indonesia harus benar-benar mempersiapkan bagaimana supaya nanti ajaran ini dipastikan benar-benar sudah hilang dan tidak menyebar ke seluruh rakyat Indonesia nanti pastinya. Dan pemirsa, kita beralih ke berita yang ketiga, ini datang dari Parlemen Indonesia sumbang 3 resolusi dalam sidang PUIC. Delegasi Parlemen Indonesia berhasil menyumbangkan 3 resolusi dalam sidang Committee Culture and Legal Affairs and Dialogue of Civilization
Civilization and Religions di sidang PUIC atau Persatuan Parlemen Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Burkina Faso, Afrika Barat. Menurut Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera, ada 3 resolusi dari 7 resolusi yang disepakati dalam sidang komite itu, seperti penyelesaian masalah Palestina dan Masjid Al-Aqsa, perhatian terhadap Uighur di Cina, dan nasib Muslim di Indonesia. Maksud kami di India. Dan pemirsa, kita simak laporan selengkapnya. Delegasi Parlemen Indonesia berhasil menyumbangkan 3 resolusi dalam sidang Komite Culture and Legal Affairs and Dialogue of Civilization and Religions di sidang PUIC atau Persatuan Parlemen Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Burkina Faso, Afrika Barat. Menurut Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Mardani Alisera, ada 3 resolusi seperti penyelesaian masalah Palestina dan Masjid Al-Aqsa, perhatian terhadap Uighur di Cina, dan nasib Muslim di India. Parlemen Indonesia mengajak para anggota PUIC untuk dapat melihat secara langsung dan meninjau situasi dan kondisi di Palestina, Cina, dan India, serta memberikan dukungan kepada para Muslim di negara-negara tersebut. Jadi kita bisa dapat langsung, bukan cuma itu, kita juga bisa menjadikan ini alasan untuk melakukan political perseverance of the Muslim Ummah, ya. Sementara itu, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Muslim mengatakan, Parlemen Indonesia sangat memperhatikan masalah umat Muslim di dunia seperti di Palestina, Uighur di Cina, dan India, di mana Indonesia sangat mengharapkan agar negara-negara Islam dapat berperan aktif menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melakukan komunikasi serta koordinasi yang intens untuk membuat sebuah solusi dan terobosan. Mereka diberi hak untuk melaksanakan ibadah maupun tempat-tempat pendidikan, termasuk isu Iran terakhir. Mereka berharap ada pusat pendidikan di Hamburg di Jerman ini. Dari Burkina Faso, Afrika Barat, Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, Parlemen Indonesia mengajak para anggota PUIC atau Persatuan Parlemen Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam untuk dapat melihat secara langsung dan meninjau situasi dan kondisi di Palestina, Cina, dan juga India, serta memberikan dukungan kepada para Muslim di negara-negara tersebut. Sementara itu, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Muslim mengatakan Parlemen Indonesia sangat memperhatikan masalah umat Muslim di dunia seperti di Palestina, Uighur di Cina, dan di India, di mana Indonesia sangat mengharapkan agar negara-negara Islam dapat berperan aktif menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melakukan komunikasi serta koordinasi yang intens untuk dapat membuat sebuah solusi dan terobosan. Kilasan ini akan kita bahas juga ya nanti kalau misalkan memang ada beberapa parlemen di Indonesia sendiri akan membahas bagaimana nanti negara-negara ini untuk melindungi umat-umat Islam yang ada di dunia. Ya, kalau misalnya kita juga saya sangat ini banget apresiat dengan apa yang dilakukan oleh anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen dalam hal ini pada periode kali ini dipimpin oleh Bapak Fadlizon untuk bagaimana peran aktif Indonesia untuk bisa menyuarakan suara-suara ataupun juga bagaimana ini terkait dengan permasalahan-permasalahan di sejumlah negara. Ini salah satunya mungkin yang terjadi di ataupun juga dalam konferensi di Afrika Barat ya. Dan misalnya tadi sudah kebacakan 3 berita utama yang sudah disiapkan tim redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali dengan headline surat kabar. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Suara Parlemen Pagi.
Kembali lagi dalam Suara Parlemen Pagi. Kali ini kita akan membahas apa saja menjadi headline surat kabar kalau misalnya di harian Pikiran Rakyat ini masih terjadi bagaimana ini lumpur sisa luapan sungai Cironggeng di ruang kelas di Purbalayung di Kelurahan Cisarantan Kulon, Arca Manik, Kota Bandung, yang mungkin sebagian wilayah di tanah air juga masih tergenang banjir atau juga longsor ataupun juga sisa-sisa dari banjir. Betul sekali. Nah, kalau misalkan di saya ini ada harian Kompas, ini salah satunya membahas mengenai masalah ekonomi, mengenai menjaga konsumsi agar tidak melemah, dan ini juga ada perekonomian dalam negeri. Ini akan dipersiapkan bagaimana caranya untuk terus menguat dalam menghadapi perekonomian global. Pemirsa, kita akan bacakan selengkapnya dalam headline surat kabar. Harian Kompas pada hari Jumat 7 Februari 2020, jaga konsumsi agar tidak melemah. Perekonomian dalam negeri mesti diperkuat dan juga potensinya dioptimalkan. Ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga perlu dimanfaatkan secara optimal. Pelemahan konsumsi sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini yang mulai terlihat harus dijaga agar tidak berlanjut. Dan juga ini adalah salah satu hal yang harus kita lihat dari faktor ekonomi ya. Bagaimana juga kalau misalkan nanti kita bisa melihat terus dan juga memperkuat dalam kondisi global seperti ini. Dan pemirsa, kita beralih ke berita yang selanjutnya, datang dari Pikiran Rakyat. Ini mengenai curah hujan diperkirakan masih tinggi sepekan ke depan. Banjir bandang menerjang setidaknya 106 rumah warga perumahan Guru Minda, Kelurahan Kulon, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. Dan ini juga hembalang air membawa material lumpur memasuki rumah warga akibat jebol tembok kimer, dan banjir juga melanda di daerah di sejumlah bagian di Jawa Barat. Ya, ini ada kalau misalnya masih mungkin di wilayah Bandung, kita ketahui juga mungkin ada sejumlah daerah yang rawan banjir. Kita harapkan sekali lagi saudara-saudara kita yang masih tertimpa musibah banjir maupun juga longsor dan juga beberapa mungkin masih ada dalam tenda-tenda pengungsian, kita berharap sekali lagi pemerintah tetap membantu dan diharapkan nanti bisa segera kembali ke rumahnya masing-masing. Anda bisa membaca secara lebih lengkap sekali lagi di Harian Kompas dan juga Pikiran Rakyat. Kami nanti akan kembali dengan topik utama terkait bagaimana nih pendidikan yang semakin mahal ataupun juga apa kebijakan yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Tetap di Suara Parlemen Pagi. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan,
dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga taksiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai tajuk pendidikan yang semakin mahal, ini bagaimana kebijakannya. Nah mungkin ini kalau dari sektor pendidikan memang banyak sekali hal-hal yang harus akan kita adaptasikan, seperti mungkin ada beberapa kebijakan penghapusan UN dan lain sebagainya. Ini kita akan membahas mengenai bagaimana mahalnya pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu tayangan tajuk berikut ini. Pendidikan semakin mahal. Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi terjadi yang tinggi. Ini berada di sektor pendidikan hingga mencapai 3,5%. Padahal sebelumnya sektor pendidikan dimasukkan ke dalam bagian olahraga dan lain-lain. Karena perkiraan awalnya nih pendidikan gratis, tapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak kendala. Dari mulai fasilitas hingga pembangunan gedung sekolahnya yang belum merata, serta keterbatasan kemampuan keuangan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPR mendorong ada batasan harga tertinggi untuk sekolah-sekolah sehingga bisa dijangkau masyarakat banyak. Mengingat sekolah dan juga perguruan tinggi negeri sangat terbatas, karena pendidikan sangatlah penting dalam menjadikan manusia unggul, sesuai dengan program yang dibuat oleh Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Dengan pembatasan harga tertinggi sehingga masyarakat semua bisa sekolah hingga perguruan tinggi. Tentu saja sekolah yang berkualitas. Padahal seharusnya sekolah adalah lembaga nirlaba. Namun pada kenyataannya justru banyak sekolah yang mencari untung. Jika ini dibiarkan terus-menerus, maka tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa akan semakin sulit tercapai.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Kali ini kami sudah kehadiran narasumber anggota DPR RI Bapak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, ini kalau misalnya kita membahas terkait dengan bagaimana nih gebrakan atau kebijakan-kebijakan, pertama-tama membahas terkait dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Nadiem Makarim. Ini sebenarnya ada semangat baru dari Menteri Pendidikan yang baru, ini dari kalangan yang berbeda, seperti itu ada kebijakan-kebijakan kalau misalnya mungkin sebelumnya adalah penghapusan UN nantinya pada tahun 2021. Selanjutnya ada lagi nih terkait dengan bagaimana terkait dengan mahasiswa diperbolehkan untuk 3 semester melakukan magang. Kalau Pak Abdul Fikri Fakih sendiri melihat sejauh ini nih, selama dari masa kepemimpinan dari Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, seperti apa nih Pak, kalau Bapak sendiri melihatnya? Jadi ini selamat datang ini Pak Mas Menteri ini. Jadi di dunia baru tentu harus banyak penyesuaian. Kalau pertama kita dengar, kita perhatikan pidato-pidatonya ini luar biasa. Jadi sesuatu yang baru, benar-benar memang sesuatu yang baru bagi dunia pendidikan. Saya bukan hanya di DPR, tapi karena saya dulu juga guru, kepala sekolah dan seterusnya, pernah jadi guru honorer, PNS juga segala macam. Saya kira pernyataan pidato Mas Menteri ini luar biasa. Cuma memang ini yang perlu segera ditanggapi dan kemudian direspon oleh Mas Menteri. Ini kan kementerian besar, klasternya juga bukan klaster ecek-ecek, bukan yang di bawah pakai deputi, pakai dirjen, dan bahkan ini dua kementerian besar yang bergabung jadi satu. Dulu memang satu, kemudian berpisah karena besar, karena beban kerja yang besar, kemudian dipisah, kemudian sekarang gabung lagi. Ini bukan hal yang mudah. Ini kan wacana di pusat. Nah kemudian pidato-pidato Mas Menteri ini masih kayaknya itu masih diskusi dan sebagainya, mungkin sudah komprehensif, tapi untuk skala megapolitan dan kota-kota besar di Jakarta. Tapi kalau kemudian mengakomodasi sampai ke daerah tepian, daerah yang tertinggal dan sebagainya, ini masih belum saya kira. Nah ini terbukti bahwa sampai sekarang kementerian ini belum sepenuhnya berjalan. Jadi masih kebijakan, tetapi dengan DPR kelembagaan juga masih belum. Jadi masih semuanya PLT, pejabat lillahi ta'ala. Yang nggak bisa mengambil keputusan strategis, nggak bisa merubah personal, kemudian tidak bisa mengambil keputusan keuangan. Nah, kalau 3 ini tidak bisa dilakukan, berarti sudah semuanya di take over oleh menteri. Padahal ini kementerian besar seperti saya sampaikan. Sehingga harus segera ini jangan kemudian melunturkan citra. Ini citranya masih muda, 35 tahun. Ini kan semangatnya gesit, kemudian terbuka, energik gitu kan. Tapi sudah 100 hari, kelembagaan juga belum terbentuk. Apalagi program dan anggaran. Ini masih belum. Jadi kita sudah menghadirkan 3 kali paling tidak Mas Menteri Raker dengan Komisi 10. Tapi masih pertama Merdeka Belajar, yang ada di dalamnya ada UN, ada apa itu, kemudian RPP 1 halaman, yang tadinya belasan halaman. Ini kan berita gembira bagi guru, kemudian bagi siswa, waduh, ada yang sujud syukur mungkin UN dihapus. Ternyata bukan 2020, 2021, 2021. Jadi ini seperti apa dan seterusnya. Ini segera nih dirinci dan sosialisasi ke bawah. Terus selanjutnya kampus Merdeka. Ini juga luar biasa ini. 3 semester tadi boleh di magang di apalah namanya, internship atau mungkin partnership atau apa. Pokoknya yang penting magang dan kerja di lapangan. Ini juga senang. Tetapi kan ini harus dirinci. Kenapa? Ada orang tua yang mengatakan 2 bulan saja saya melepas anak saya berat. Nah ini apalagi 3 semester. 1,5 tahun. 6 bulan. 1 semester kan 1 bulan. Berarti 1,5 tahun. Nah, apalagi kalau mahasiswi perempuan, orang tuanya deg-degan. Ada yang nggak dibayar juga gitu ya. Iya, Pak? Ini orang tuanya deg-degan. Ini tentang sistem. Jadi ini kan juga sudah membudaya.
sudah lama bercokol, sesuatu yang baru seperti apa? Ini yang perlu sosialisasi yang intensif. Jadi ini nampaknya masih tanda tanya. Kalau saya harus menilai, belum ada nilainya. Belum ada nilainya karena masih tanda tanya. Ini kok kalau kesan sementara karena sebagai anggota DPR, legislatif atau parlemen, kok ini lambat bener ya? Kayaknya memang berat sekali apa ya gitu. Baik Pak, ini kalau misalnya kita membicarakan di balik gebrakan-gebrakan atau rancangan program yang masih dirancang oleh Mas Menteri ini, kita ingin membahas mengenai masalah biaya pendidikan sekolah. Kalau misalkan negeri mungkin masih bisa terjangkau, tapi kalau yang swasta ini sempat bahkan viral di media sosial ini mencapai belasan hingga ratusan juta per bulannya Pak. Sebenarnya bagaimana kita melihat hal seperti itu Pak? Ya ini juga sudah terlanjur juga Mas Menteri kan membuka diri, semua konsultasinya tidak hanya domestik Indonesia, tapi juga sudah global, sudah internasional, sehingga konsultasi dan diskusinya sudah kita harus mendunia dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum menteri sebelumnya, Menteri Stekdikti juga kita harus mencapai world class university dan seterusnya. Kita sudah disurvei sekarang ini dari segi biaya, konon katanya masih 13 besar di dunia. Betul. Ya. Itu ada Amerika, ada Jepang dan sebagainya. Itu kan kelas-kelas dunia. Betul. Kita world class university tetapi pada sisi harga atau biaya. Ini sedih juga. Ini pendapatan per kapita mereka berapa, pendapatan per kapita kita berapa, sehingga ini sebenarnya tantangan besar buat Mas Menteri. Jadi globalisasi dan era keterbukaan boleh, tapi juga advokasi dan membela masyarakat kita ini, mana yang harus dibuka, mana yang tidak. Ini perlu nasionalisme itu harus di depan supaya kita terbentengi. Jadi mana yang harus di cover oleh negara dan seterusnya. Jangankan swasta, negeri pun masih dianggap mahal. Betul. Jadi UKT, uang kuliah tunggal masih besar, masih berat. Nah, inilah yang mestinya sekarang Mas Menteri segera lembaga terbentuk, kemudian kita diskusi tentang anggaran, sebab Menteri Keuangan menganggap bahwa ini nggak efektif nih. Anggaran pendidikan 20% terus naik karena 2.000 triliun menjadi 2.400 menjadi 2.500. Kalau 20% kan sekarang 500 triliun. 500 triliun kepala orang Indonesia itu semuanya untuk pendidikan. Ternyata apa? Semua untuk pendidikan. Kemendikbud, gabungan dari Kemenristekdikti dan Kemendikbud yang lalu, Kemendikbud kemarin 35 triliun. Ini 2020. 35 triliun ditambah 41 triliun, berarti 76 triliun. 76 triliun saja yang untuk Kemendikbud sekarang, bukan 500 triliun. Jadi 20% untuk apa? Untuk yang lain 267 triliun, 7 triliun, 267 triliun, jadi 60% lebih. Itu dana transfer daerah ke kabupaten kota dan provinsi. Artinya harapan bahwa ini semakin murah apa segala macam, jauh panggang dari api. 76 triliun untuk mengcover dari TK, SD, SMP, SMA, saya kira berat. Jadi oleh karenanya udah harus dibongkar. Apa ada peluang untuk bisa dikucurkan lagi untuk guru yang nggak jelas? Ya. Sekarang ini ada 340.000 ya, honorer K2. Kalau di total dengan yang non kategori, menurut PP 48 2005 tidak ada honorer lagi. Tapi faktanya kita masih membutuhkan. Kata Menteri yang lama 2018 itu butuh 900.000 guru baru. Nah, kalau dirasionalisasi bisa multi grade, multi subject, maka 700.000. 700.000 itu 2018 diangkat menjadi PNS cuma 100.000, jadi 600.000 statusnya nggak jelas. Kalau bukan honorer atau apapun namanya, harus jelas ini apa namanya kesejahteraannya. Nah, dari mana uangnya? Kita sudah diskusi dengan menteri yang lama, yang itu mestinya sekarang carry over ke menteri yang baru, sudah diskusi teknis masalah itu, karena kita masih melihat peluang. Silahkan di Kementerian trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan dibuka itu, ada judul mata anggaran namanya dana transfer umum yang diperkirakan untuk pendidikan. Berapa dari 500 triliun itu? 166 triliun. Kita diskusikan. Bisa nggak mengcover itu yang demo-demo terus-terusan? Mereka demo kenapa? Karena masalah perut sudah.
Bagaimana mau ngajar kalau cacingan, ya kan? Apalagi sekarang kepakai kena virus corona ada apa? Ini berat mereka yang rentan kena virus corona itu guru-guru honorer 150.000, ada yang 300.000. Ini berat. Itu yang butuh segera didiskusikan dengan Mas Menteri. Oke, Merdeka Besar, belajar. Oke, kampus merdeka. Tapi ini problematika utama kita, belum lagi diskusi tentang infrastruktur. Sebentar-sebentar nanti lagi ceramah, lagi pidato, Merdeka Belajar, kampus merdeka dan sebagainya. SD ambruk, gurunya meninggal, anaknya meninggal. STM ambruk, SMK ambruk misalnya dan seterusnya. Itu nanti nggak akan pernah selesai, nggak pernah berhenti. Lagi ceramah, ambruk jangan-jangan nanti. Banyak banget nih kalau dibahas satu persatu, kalau dilebarin, digambrangin gitu ya Pak, permasalahan di dunia pendidikan banyak banget. Tapi kita nanti akan masih melanjutkan pembincangan kita. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Tapi kan juga yang 2021 Pan RB juga mau menghapuskan honorer K2 kan ya Pak? Membedah suatu rancangan undang-undang, menggali informasi dari para pakar, masyarakat, dan juga anggota dewan terkait, serta membahas urgensi, tujuan, manfaat, dan tentunya proses pembahasan rancangan undang-undang. Bedah RUU hadir mewakili kepentingan publik mengenai rancangan undang-undang. Hadir setiap Rabu dan Jumat pukul 11.30 hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Kalau misalnya tadi membahas bagaimana nih Mas Menteri 100 hari, Pak Abdul Fikri Fakih mengatakan lambat seperti itu ya. Kalau misalnya mau dikasih nilai juga belum tahu nih mau dikasih nilai berapa. Kalau misalnya juga tadi penjelasannya ternyata kalau yang saya tangkap ini 20% ternyata 500 triliun kirain buat pendidik ternyata cuma hanya 76 triliun rupiah yang harus ataupun juga bisa dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Ada target atau apa sih Pak hal-hal yang segera harus dilakukan dalam hal ini Bapak sebagai wakil pimpinan ketua dari Komisi 10 yang harus segera dilakukan dalam hal ini oleh Mas Menteri secara secepatnya seperti itu dalam dunia pendidikan kita? Kalau secara internal, domestik urusan kementerian sih kita berharap restrukturisasi tidak lama-lama lah. Gitu. Udahlah, ada open bidding, ada apa, segala macam, silahkan lelang jabatan dan sebagainya, tapi jangan lama-lama. Karena ininya kan mudah dan kemudian di Kemendikbud yang sebelumnya Kemenristek Dikti dan sebagainya itu kan antrian juga sudah sesuai dengan azas meritokrasi, udah mudah sebetulnya. Tinggal assessment di ya kabinet ini, maksudnya mungkin kalau sampai presiden ya segera saja. 2 hari lalu Kementerian Pariwisata juga bisa ya, dua gabungan sama-sama kementerian gabungan ini, gabungan Kementerian Pariwisata dengan Badan Ekonomi Kreatif. Itu segera, meskipun ada tersisa 2 kalau nggak salah 2 deputi yang tersisa, yang susah-susah ya nanti kayak orang ngerjakan soal kan yang mudah dulu lah gitu. Jadi ini yang mudah dulu mana, dirjen mana yang segera, ini yang urusi guru, yang urusi kegiatan belajar mengajar dan sebagainya, atau kegiatan belajar mengajar itu juga di Dikdasmen maupun di pendidikan tinggi. Itu aja itu dulu lah gitu paling tidak, sehingga guru nggak ini sampai kapan ini kita jalan ini nggak bisa. Jadi ini birokrasi, ini pemerintahan, sehingga akuntabilitas itu juga harus dijaga. Oleh karenanya sudah mulainya kapan? DIPA sudah ditandatangani, sudah diserahkan oleh Presiden kepada kementerian, tapi kalau strukturnya belum jelas, nomenklaturnya belum jelas, kan belum jalan. Iya, betul. Nggak bisa ini ada program-program apa? Ini ada bidik misi atau kartu kuliah, dulu kan kartu pintar apa segala macam. Sekarang ini kan namanya KIP kuliah misalnya. KPI kuliah yang seperti apa? Segera ini secara internal. Jadi restrukturisasi segera saja. Kemudian nanti segera ke DPR untuk raker tentang pergeseran, karena nomenklatur berbeda, tentu berarti anggaran harus ada geser-geser dong. Geser-geser sesuai dengan undang-undang, harus persetujuan DPR, dan DPR itu cukup dengan komisi. Jadi segera saja. Kalau tidak, nggak sah. Mereka menjalankan
nanti kegiatan ini itu apa segala macam, lupa. Ada deadline nggak Pak yang diberikan oleh? Kita ngasih deadline sampai tanggal 20. Sebelum masa reses ya? Iya, sebelum masa reses. Kalau ke sana nanti kita masa sambil lagi reses diundang untuk ini, karena kepentingan seperti kemarin tiba-tiba ada paripurna, kita sedang kunjungan spesifik, ini tiba-tiba harus jalan balik lagi ke sini paripurna karena ternyata presiden mau ke Australia mungkin, sehingga nggak membawa kado ya Pak? Iya, kalau enggak mereka diskusinya nggak lancar nanti dengan Australia, sehingga undang-undang tentang kerjasama ekonomi komprehensif dengan Australia selesai, alhamdulillah. Kita nggak ada kepentingan apa-apa sehingga lancar, sehingga menurut saya itu yang segera. Kalau kemudian Pak ini besar sekali, ini banyak sekali problematika, banyak sih banyak, tapi kan harus ada prioritas. Makanya saya sudah memberikan buku kepada Pak Menteri, agak tebal bukunya. Isinya apa nih Pak? Isinya 8 standar nasional pendidikan, itu kalau diringkas jadi 4. Kalau diringkas lagi jadi 2, yaitu GTK, guru dan tenaga kependidikan, satunya sarana prasarana. Oke. Jadi ini yang paling penting. Nanti akan dirasakan sudah, karena 1,8 juta ruang kelas, 1,3 jutanya dinyatakan rusak oleh Dapodik ya, oleh data dari Kemendikbud sendiri. Nah, sehingga ini segera, kalau toh misalnya nggak keliling Indonesia, ya sudah itu ini kita informasi kalau itu memang percaya segera, tapi itu dari internal dulu. Oke, baik Pak. Ini kita ingin membicarakan masalah ekonomi masyarakat dan juga pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Kita kan di Indonesia ini masih negara berkembang Pak, berarti masih banyak juga ini warga menengah ke bawah yang masih sebenarnya harus mendapatkan pendidikan. Sementara ini kalau misalkan kita lihat yang negeri dan swasta itu kan masih biayanya masih lumayan mahal Pak. Kita masih nomor 13. Sebenarnya bagaimana Pak langkah strategis yang bisa kita lakukan supaya pendidikan di Indonesia ini bisa merata? Ya, jadi begini, realistis saja lah. Jadi Indonesia ini kalau Mas Menteri katanya I am the champion di pendidikan non formal. Tapi faktanya tidak ada nomenklatur pendidikan non formal di di Kemendikbud itu. Ya segera kalau memang ini demo mereka, keluhan mereka kan kita nanti rumahnya tidak ada, siapa yang menaungi dan sebagainya, selesaikan segera. Nah, kenapa pendidikan non formal? Di situ ada kesetaraan. Jadi kalau SD, SMP, SMA mungkin masih dianggap mahal. Kalau kesetaraan kan berarti non formal. Non formal juga diakui kok. Kejar paket A, B, C, homeschooling, itu orang-orang kaya. Anak-anaknya yang tidak mau sekolah, mungkin karena apalah misalnya, anaknya orang kaya kan tidak semuanya cerdas di sininya. Ada cerdas di tangannya, ada cerdas di kakinya, dan sebagainya. Jadi multi intelijen, kalau memang Pak Menteri mau menghargai kecerdasan anak itu semuanya, maka dibuka seluas-luasnya sehingga nggak ada ini, misalnya kabupaten kota tertentu yang tingkat pendidikannya masih SD saja, masih hanya 6 tahun atau 7 tahun. Ini kan berarti kelas 1 SMP keluar berarti. Rata-rata satu kabupaten begitu. Nah ini kapan? Wajar 9 tahun, wajar 12 tahun, jauh panggang dari api nih. Nah, ini gimana caranya? Kalau sekolah formal mahal, ya sudah dibuka seluas-luasnya, dipermudah itu PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi PKBM, nanti kejar paket A, B, C, diperbanyak begitu. Murah gitu. Dan subsidi pemerintah juga tidak perlu besar-besar. Karena rumah bisa jadi tempat belajar dan seterusnya. Ini kalau realistis. Tapi kalau tidak, ya sudah, berarti jangan semuanya di-cover oleh pemerintah, kemudian beri kelonggaran seluas-luasnya kepada masyarakat. Siapa saja yang mau berpartisipasi di dunia pendidikan, silahkan membuka seluas-luasnya. Jadi dipermudah itu untuk supaya masyarakat, artinya swasta. Karena faktanya sekarang ini, sekolah negeri dengan sekolah swasta lebih banyak sekolah swasta. Nah, cuma memang yang berkualitas itu yang masih mahal. Nah, itu saya kira udahlah pilihannya aja buat masyarakat. Pilihan buat masyarakat, tapi apakah dalam hal ini Komisi 10 maupun juga Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan memiliki intervensi Pak kalau misalnya terkait dengan bagaimana biaya di swasta yang sebegitu ini mahal? Yang apakah ada standarisasi kalau misalnya membahas terkait dengan biaya sekolah swasta gitu? Apakah ada intervensi yang bisa dilakukan oleh Komisi 10 Pak? Kalau membatasi atau ada standarisasi dan sebagainya, harus ada intervensi dari pemerintah. Kalau membatasi, ada standar segala macam, pemerintah nggak cawe-cawe, negara tidak hadir,
Apa? Ini membatasi aja. Tapi kemudian nggak ada solusi kalau misalnya, oke, saya dibatasi, harus seperti apa? Dibantu dong. Kalau sarprasnya tidak ini, ya dibantu dong kalau misalnya. Nah sekarang makanya diskusi tentang anggaran. Karena kan ada wacana juga terkait dengan pembangunan sejumlah kampus luar negeri di Indonesia seperti itu kan Pak? Nah ini yang kemudian akhirnya jadi tantangan baru buat Mas Menteri. Oke lah saya kira ini sekarang era borderless, kemudian pasar bebas termasuk masuk ke dunia pendidikan juga. Jangan-jangan kita dilibas semuanya. Sekolah-sekolah kita gulung tikar karena hadirnya sekolah-sekolah atau universitas dari luar negeri. Jangan sampai seperti itu, maka mumpung mereka belum berbondong-bondong, karena berbondong-bondong mereka kan juga dengan kos, ya, pakai biaya dan sebagainya. Mereka juga punya analisa-analisa ini. Nah, oleh karenanya sebelum mereka berbondong-bondong ke sini, kita perkuat dulu. Nah, menurut saya yang realistis tadi, pendidikan non formal dibesarkan, diluaskan. Kemudian yang kedua, masyarakat dikasih peluang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, bahkan yang pertama sebetulnya, itu diskusi anggaran supaya jangan 76 triliun dong, dibesarkan. Jangan 76 triliun mau subsidi sebesar-besarnya kepada ini supaya UKT-nya ini apa segala macam. Oh, nggak bisa, susah. Ini diperes-peres juga nggak bisa. Rektornya pusing, stres itu. Ini mau dari apa? Dirjennya, siapapun dirjennya susah. 76 triliun dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Susah. Ada 100, saya kasih tahu juga, sekarang 2020 ada 166 triliun judulnya dana transfer umum yang diperkirakan untuk pendidikan. Itu dibuka dengan Kementerian Keuangan, ini untuk apa? Gitu saya kira. Kita terima kasih Pak sekali lagi. Pokoknya kita harap nih bahwa nantinya kita tunggu sampai sebelum masa reses tanggal 20 Februari ini ya Pak, terkait dengan bagaimana kelembagaan. 20 itu deadline kita. Kalau reses kan 27 penutupan masa sidang, 28 sudah mulai masa reses, sehingga udah ada lega. Kita diskusi dengan, kita mesti datang ke Dapil kan mesti didemi honorer. Guru honorer nasib kita seperti apa? Jawabannya ya, Pak? Harus ada jawabannya. Gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini Jumat 7 Februari 2020. Saya Uki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak. Oh, Bapak yang kemarin ini ya instruksi.